Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan, setiap orang menjadi guru dan setiap rumah adalah sekolah. Tamu kita kali ini adalah seorang bule Ceko, Yana. Dia peduli dengan pendidikan Indonesia. Yuk kita celoteh. Sahabat celoteh, pendidikan itu sangat penting kalau menurut saya. Karena tanpa pendidikan maka timbul kebodohan. Dan kebodohan dekat dengan kemiskinan. Hari ini saya ditemani oleh tamu kita, Yana Wolfova. Betul ya? Benar. Sebutnya betul ya? Betul. Seorang bule Ceko, tapi dia sangat concern dan peduli dengan dunia pendidikan di Lombok tepatnya. Dengan Kintari Foundation-nya. Boleh dijelaskan sedikit tentang Kintari Foundation, Yana? Ya tentu. Saya tahun 2004, saya ikut program Dharma Siswa untuk belajar di Bali. Berarti itu jalannya bagaimana saya ke Indonesia. Di situ Yana belajar bahasa Indonesia? Saya tidak pernah belajar bahasa Indonesia, saya belajar wayang kulit. Tapi karena saya di kelas hanya sama orang Indonesia, saya dapat Indonesia dari mereka. Berarti saya selalu bilang bahasa Indonesia saya tidak terlalu perfect, itu mungkin bahasa pasar. Tapi belajar bahasa itu paling cepat jika kita bergaul. Karena kita praktek. Iya kan? Benar, paling penting saya bisa komunikasi sama teman-teman Indonesia ya. Kemudian? Tapi kuliah saya untuk wayang kulit. Wayang kulit, sama dengan Olga ya? Wayang ya? Tapi Olga setelah saya. Setelah saya Yana, dulu, ya? saya tahun 2004. Dan saya ikut belajar juga tari. Dan waktu saya di sana di Bali, saya juga keliling pulau dengan sepeda motor. Dan kalau saya sudah kemana-mana, ya naik motor. Wow, pakai helm? Iya, pakai helm. Waktu itu belum biasa. Saya sendirian yang pakai helm. Banyak orang nonton saya. Kenapa nih ya orang gila ya pakai helm gitu ya? Tapi sekarang ya beda. Sekarang semua sudah harus. Ya, kemudian? tapi waktu itu saya keliling Pulau Bali dan kalau saya sudah tahu banyak tempatnya, saya ingin juga melihat pulau yang di sebelah, Pulau Lombok. Yes. Dan saya ke sana pertama hanya untuk melihat pulau. Tapi saya datang ke Lombok Tengah, ke Kuta. Waktu itu Kuta masih desa kecil. Waktu itu cuma ada belum ada listrik. Cuma ada Novotel ya? Novotel benar sudah cuma ada. Iya, cuma ada satu. Pasti. Itu sudah fosil 2004 pasti ada Novotel. Sudah lama di sana. Tapi yang lain tidak ada. Belum ada listrik, belum ada internet, belum ada jalan, hanya jalan dengan pasir. Dan saya jalan-jalan sampai satu desa kecil dan di sana jalannya terakhir. Tidak ada jalan lain. Saya pikir oke, mungkin saya sekarang putar, saya kembali atau bagaimana. Akhirnya mulai datang anak-anak dari hutan, datang ke sana. Oh, mungkin di sana ada benar rumah-rumah tapi tidak kelihatan karena itu di tengah hutan. Baru mulai turun dari bukit-bukit anak-anak dan mereka, wah siapa ini, alien ya, orang kulit putih, karena bule. belum pernah ketemu bule waktu itu di sana. Bahkan dia tidak tahu istilah kata bule. Tidak mereka tahu. Semua mau pegang saya, oh apa ini kulitnya, rambut, dan ini besar, apalagi rambut warna. So waktu itu saya belum bisa bahasa Indonesia, saya hanya sedikit, so saya pakai beberapa kata, mereka pakai beberapa kata. Akhirnya kita mulai belajar bahasa interaksi. Saya belajar kata-kata Sasak atau kata-kata Indonesia dari mereka dan saya kasih tahu mereka bahasa Inggris. Oke, ini tomato, I don't know. Akhirnya kami temani dan saya pikir oke, saya kembali lagi minggu depan. So saya kembali lagi. Saya bawa buku tulis, saya bawa pensil. Dan ini mulai seperti tradisi kalau ada setiap hari Jumat, saya dari sekolah, dari Bali langsung ke Lombok hanya untuk weekend. Jadi weekend getaway-nya itu untuk menemui anak-anak ini? Dan kami mulai belajar di bawah pohon, di sana ada pohon, kami selalu duduk di sana dan belajar.
Dan saya lihat, oke, anak-anak tidak punya sepatu, tidak punya buku tulis. So saya selalu beli di Bali, bawa naik sepeda motor. Setelah 1 atau 2 bulan, sepeda motor sudah punya seperti orang Indonesia ya, banyak barang. So ini mulai seperti tradisi. Nah, setelah beberapa bulan mereka bilang, oh Yana, kami mau memperlihatkan kamu juga sekolah. Kami punya sekolah dasar di sini. Saya bilang, oke, saya harus urus di sekolah biar saya bisa datang hari Senin atau Selasa. Karena weekend sekolah tidak ada ya. Oke, saya urus libur di ISI di Bali biar saya bisa ikut lihat sekolah dasar. Dan sekolah dasar Nolang waktu itu sangat jelek situasi. Basic. Atapnya rusak, ada banyak air di sana, tidak ada toilet. Tidak ada toilet sama sekali, tidak ada kursi, tidak ada apa saja. Guru pun kadang tidak masuk. Ya, guru hanya 2 waktu itu ada, tapi kelas 6. Karena Yana terus terang, kalau Yana cerita tentang waktu Yana pengalaman di Lombok, saya itu juga punya satu hubungan dengan Lombok, yaitu Lombok Timur. Tahun 99 waktu saya masih habis lulus kuliah, saya juga melakukan saya ikut pertukaran pemuda Indonesia Kanada. Kemudian saya saya diutus ke Kanada 1 tahun community development di situ. Kemudian balik lagi dengan orang-orang Kanadanya. Kemudian kita ditempatkan di Lombok Timur. Di dalam community development. Di situ saya memang lihat bahwa sekolahan di situ itu sangat sedih ya. I know, ya. Sedih sekali. Benar. Sedangkan saya kan sekolah yang di kota besar, jadi merasa bahwa kok beda. Benar. Waktu itu saya juga lihat bedanya besar di antara Bali yang saya kenal dan Lombok itu seperti ya bedanya di waktu juga seperti 100 tahun. Dan yang lebih sedih apa Yana? Anak-anak itu punya keinginan belajar. Iya benar. Tapi tidak ada guru. Tidak ada fasilitas. Itu yang bikin saya sedih. Menurut Yana gimana? Ya, sama itu. Berarti saya bukan punya plan buat yayasan. Itu bukan. Saya hanya waktu itu saya orang mahasiswa yang hanya datang ke sana. Tapi kalau lihat situasi ini saya ingin bantu. So pertama saya bantu hanya sendiri. Tapi kalau lihat situasi di sekolah, bahwa sekolah perlu renovasi, perlu biar ada lebih banyak guru, itu sudah saya tidak bisa urus sendiri. Berarti saya mulai pikir tentang saya akan buat yayasan Kintari. Waktu membuat yayasan Kintari itu Yana sudah ada di Ceko atau sudah? Saya sudah di Ceko karena waktu saya ke sekolah ini ke Nolang itu sudah mulai terakhir waktu saya di program Dharma Siswa. Saya sudah harus pulang. Berarti saya masih ada di pikiran saya bagaimana apa saya bisa lakukan dengan situasi ini di Lombok. Berarti kalau saya kembali ke sini, saya kumpul teman-teman yang semua penari atau orang kesenian karena semua ada aktor atau penyanyi. Saya kumpul mereka, saya cerita tentang sekolah di Nolang. Lombok. Saya bilang, ayo kami lakukan satu pertunjukan. Kami bisa semua tiket masuk, uangnya pakai untuk renovasi sekolah di Nolang. Semua setuju, berarti kami bikin pertunjukan pertama namanya Mahabharata. Dan kami keliling di seluruh Ceko. Dan semua tiket masuk kami kumpul untuk renovasi sekolah. Berarti kami tahun setelah kami kembali ke Lombok, semuanya, semua grup. Kami juga ikut Bali Art Festival waktu itu dengan pertunjukan. Dan kami bawa uangnya ke sana dan juga bantu dengan renovasi selama 3 bulan. Dan renovasi itu saya bilang, oke, sekarang sekolah sudah renovasi tapi guru tidak ada buku tulis. So ini saya bilang, oke, sekarang kami harus bantu lebih banyak. Masalah kedua. Ya, so berarti saya tidak plan buat yayasan, tapi ini selalu masalah datang dan datang dan datang. Exactly. So Yayasan Kintari berjalan sampai sekarang. Sekarang kami sudah punya grup stabil, grup penari di sini di Ceko yang kumpul orang penari Indonesia yang tinggal di Ceko bersama penari Ceko. Tapi semua lakukan ini hanya sebagai hobi, bukan pekerjaan. Karena semua uang yang kami buat dari pertunjukan, dari workshop, dari acara-acara yang kami urus, semua uang kami kumpul untuk berjalan yayasan di Lombok. Berarti semua penari di grup saya bekerja di bank atau mahasiswa atau bekerja di sana. Atau pelajar Indonesia yang lagi sekolah di sini. Juga. Berarti
semua fokus untuk sesuatu yang lain, semua orang beda, tapi kami punya sama-sama pikiran tentang ini. Kita bicara nanti masalah bagaimana Yana memperkenalkan budaya Indonesia di Ceko, tapi saya lebih masih tertarik dengan mengapa pendidikan, Yana. Ya, karena di sana di Lombok waktu saya pertama ke sana, di sekolah ada cuman 2 guru contoh. Dan di satu kelas ada 40 anak. Itu masalahnya kalau saya omong sama anak-anak di sana, mereka sangat ingin tahu, sangat ingin belajar. Dan saya rasa kasihan, mereka ingin tapi tidak bisa. Apalagi di sini di Ceko, anak-anak lagi ke sekolah. Males, capek gitu ya. Ini situasi sangat beda. Di sana anak-anak ingin, tidak bisa. Di sini manja. Biasa ini. Aku mau main PlayStation gitu ya. Benar. Berarti saya waktu itu belum fokus untuk pendidikan. Saya belum fokus untuk mengajar anak-anak. Tapi yang saya bilang itu jalan. Saya bilang mungkin kalau orang lain di situasi sama, mungkin juga urus sama yang saya lakukan. Itu seperti destiny. Dari waktu itu saya mulai mengajar anak-anak, saya mulai banyak pikiran tentang pendidikan. Sampai sekarang saya mengajar anak-anak dan saya paling senang sama anak-anak. Memang ada panggilan hati ya. Sekarang saya fokus untuk pendidikan. Saya juga di sini di Ceko, saya juga kalau ada workshop atau program lain, saya paling senang kalau untuk anak-anak. Sekarang sekolah Kintari di Lombok itu ada berapa sekolah? Hanya 1 atau? Di sana kami punya 2 sekolah. 2 ya. 2 sekolah dasar. Satu ada sekolah pribadi yang berjalan oleh komunitas. Dan satu sekolah yang kami bantu renovasi itu sekolah negeri. Yang itu dekat di Kuta. Ya, dua-duanya dekat Kuta. Jadi Lombok Barat ya? Semua Lombok Tengah itu. Itu Barat atau Tengah ya? Tengah ya? Tengah. Tapi semua dekat Kuta, berarti mungkin 15 menit naik sepeda sudah dekat motor. Airport sekarang ya, karena airport sudah baru dibuka. Waktu itu belum ada. Iya. So, dua-duanya dekat Kuta. Dan satu di Nolang itu sekolah negeri. Tapi kami bantu mengajar anak-anak. Juga. Berarti kami ada guru dari Ceko yang ikut bantu mengajar di sana bahasa seperti Adela. Ya, banyak guru sudah mungkin sampai sekarang mungkin 60 guru sudah pernah ke sana. 60 guru. Ya, karena setiap tahun kami ada selalu dalam satu waktu 4 guru di sana. Dan mereka ganti setiap 2 atau 3 bulan. Berarti selama 1 tahun mungkin bisa 16 guru contoh. Guru-guru yang dari Ceko dikirim ke sana itu biasanya adalah memang profesionalnya sebagai guru atau mereka mahasiswa yang punya terbeban untuk pendidikan dan juga yang ingin belajar karena dia berangkat ke Lombok itu mereka belajar juga gitu loh, iya kan? Campur dua-duanya. Ada guru yang memang profesional. Tapi lebih banyak orang mahasiswa yang masih belajar magang, atau istilahnya. masih kuliah untuk jadi guru. Tapi ada juga orang mahasiswa yang belajar sesuatu lain, jurusan lain, tidak pendidikan, tapi ingin punya experience, ingin punya tahu bagaimana jadi volunteer di Indonesia. Dan saya selalu bilang semua guru yang datang ke sana, tidak apa-apa mereka bukan guru, mereka hanya mahasiswa atau orang profesional tapi di field lain ya, mungkin mereka ekonomi atau perhotelan atau apa. Tapi saya bilang tidak apa-apa karena semua orang bisa mengajar mereka sesuatu baru dan juga orang itu bisa dapat sesuatu baru. Dari berarti anak-anak. Sadar tidak sadar, Yana telah melakukan 2 pembelajaran. Pembelajaran untuk masyarakat Indonesia yang memerlukan pendidikan pokok ya, pendidikan yang formal, dan kepada orang-orang Ceko yang akhirnya mendapatkan pendidikan informal yang sangat penting menurut saya. Ya, itu beberapa kali orang Ceko kalau kembali dari program ini volunteer mereka bilang, Yana, kami benar tidak tahu kalau kami mengajar lebih banyak anak-anak di sana
atau kami yang belajar lebih banyak. Saya setuju. Kadang-kadang mereka bilang kami yang dapat lebih banyak daripada anak-anak di sana. Karena itu selalu menjadi pertanyaan saya saat saya ikut pertukaran pemuda. Saya selalu nanya gini, apa sih? Kenapa sih kok kayak negara-negara maju, Kanada, Jepang mau membiayai pertukaran pemuda dengan negara-negara berkembang, negara-negara dunia ketiga? Itu kenapa gitu? Apa urgensinya mereka buang uang seperti itu? Tapi ternyata setelah saya makin mengikuti program itu, ketika kita makin besar, ternyata dari dua pihak itu mendapatkan ilmu. Tapi ilmunya itu bukan ilmu eksak, tapi kadang-kadang itu lebih penting. Sama waktu saya belajar di sana di ISI, saya juga bilang saya paling banyak dapat bukan dari kuliah, tapi dari living 1 tahun tinggal di Indonesia itu paling banyak kasih tahu saya daripada kuliah. Kuliah ya, Yana. Saya ada video loh Yan, yang saya mau share sama Yana. Oke. Videonya santai saja Yana. Banyak buat Kak Yana karena ada 4 video yang yuk kita saksikan. Kintari Foundation yang memperkenalkan kita bahasa Inggris dan banyak hal. Dan berkat Kak Yana saya bisa belajar bahasa Inggris. Saya dibantu belajar menyelesaikan kuliah saya dan saya sudah mulai bekerja sekarang, alhamdulillah. Dan mungkin kalau saya tidak bertemu Kak Yana dan Kintari Foundation, mungkin saya tidak bisa ngomong sepatah dua patah kata tentang bahasa Inggris. Dan mungkin untuk menuju perguruan tinggi hanya sebatas mimpi saya saja. Tapi Kak Yana berbaik hati membantu saya untuk bisa kuliah dan saya sangat bersyukur atas itu. Terima kasih banyak Kak Yana. Di mana ini? Masih ada. I can meet you soon. Here, bye. My lovely auntie. Hello from Mumbai. My name is Nurul. I'm maybe 15 years old this year on July, and I'm here to say thank you to Yana and Kintari to give me the opportunity to speak English, so I can just, like who I am now, can speak English like this and go to school. And I really want to say thank you very much to Yana and Kintari because they helped me so much. And I don't know, maybe when I have opportunity or chance later when I grow up, I want to be part of Kintari sometimes. Thank you. Bye. Ya, menurut saya tentang Yana Wolfova, gimana Yana di Lombok, dia sangat baik menurut saya. Karena kenapa? Karena Yana itu orangnya unik. Yana itu orangnya unik, orangnya mau membantu dengan setulus ikhlas hati yang paling dalam. Bukan dia hanya mau bersendiwara. Jadi Yana Wolfova itu orang-orang benar-benar orang-orang mau membangun. Yana itu benar-benar mau membangun dan benar-benar ingin melihat orang itu sukses. Ketika Yana datang ke Lombok, dan Yana, kalau tanpa Yana saya tidak akan bisa buat apa-apa. Mungkin sekarang saya bisa bilang how are you, what is your name, seperti itu. Tanpa ada Yana saya tidak ada bisa namanya bahasa Inggris. Dan saya lihat Yana ini benar-benar orangnya tulus hati yang paling dalam. Dia sangat benar-benar mau membantu dan mau membangun, dan mudah-mudahan COVID-19 ini akan segera berakhir Kak Yana. Mudah-mudahan, karena kita sangat rindu di Lombok, kepingin ketemu sama Kak Yana. Mudah-mudahan pulih, mudah-mudahan kembali seperti yang tahun-tahun yang dulu. Dan harapan saya sebagai koordinasi yang ada di Lombok ini,
mudah-mudahan kita secepatnya bertemu sama volunteer-volunteer yang lain. Harapan saya, mudah-mudahan Kak Yana, I love you dan terima kasih Kak Yana. Ini ada satu yang terakhir. Devi. I think Yana is very kind, loving, and caring person. She has done so much thing in my life. She is my role model. Without her, I couldn't be who I am today because she was the first person who opened my mind to see the world. That time I didn't realize that I could go to Europe for the first time. I got in the plane, I could see different things in my life, and now I'm so happy. If I could express my gratitude to her, it's like it is undescribable because it takes so much things to say, but I just want to say thank you so much for everything, and I hope I can do something like what you're doing to me and to many people here in Lombok. Like, people here in Lombok love you so much, and I hope to see you very soon. I miss you, and sampai jumpa lagi. Bye bye. Oh my god, di mana Nurul ini? Aduh. Oh my god. What you did is amazing, Yana. Oh my god. It's lovely to see them. Menurut Yana, apa sih permasalahan pendidikan di Indonesia itu, Yana? Padahal kalau Yana lihat ini orang-orang ini kan akhirnya bisa from zero to something, walaupun belum hero, tapi to something gitu loh. Jika ada yang concern terhadap mereka. Karena saya sudah dari dulu saya tahu paling penting adalah fokus untuk beberapa orang atau hanya beberapa sekolah, tapi fokus intensif. Karena ada banyak yayasan atau ada banyak bantuan dari luar. Contoh, datang satu grup orang ke sekolah yang mana aja, bawa buku tulis, oke, ini hadiah, ambil foto, kami bawa bantuan, pergi. Yes. Tidak ada pembinaan lagi. Ya, tapi ini bantuan hanya untuk 5 menit, bukan untuk bisa bantu mereka di hidupnya. Tapi kami fokus untuk hanya satu daerah, 2 sekolah, biar saya kenal sudah semua orang di sana. Tapi kami intensif bantu anak dari umur kecil. Contoh Devi saya kenal dari umur 8 tahun sampai dia lulus universitas. Wow. Berarti itu sangat penting biar kami bisa kasih mereka bantuan selama mereka belajar, baru bisa mereka ganti hidupnya. Dan one day ketika kayak seorang Dewi yang dari umur 8 sampai dia kuliah, ketika dia lulus, dia bisa berbuat sesuatu untuk komunitasnya. Ya, sekarang Devi sudah jadi ketua Yayasan Indonesia di sana di Lombok, karena kami ada juga seperti di Ceko sama di Indonesia di Lombok. Dan di Lombok berjalan yayasan sekarang semua yang dulu belajar dengan Kintari. Berarti mereka juga ada rasa seperti oke, Kintari bantu kami sekarang mau bantu anak-anak lain. Berarti saya komunikasi sama mereka sudah jadi guru. So Devi, Edi, mereka sudah jadi guru, dan juga mereka bantu berjalan semua kursus di sana. Berarti saya sangat senang sekarang sudah mereka sendiri bisa urus aktivitas ini. So selalu perlu kurang bantuan. Jadi dari Yana memberdayakan mereka untuk menjadi komunitas yang akhirnya membantu komunitas mereka sendiri. Benar. That's Biar good. itu bisa selalu berkembang. Karena selalu kalau ada kurang di edukasi harus mulai dari 1 atau 2 person. Itu baru bisa satu ganti yang kedua, ganti yang ketiga. Harus ada regenerasi. Ya, baru bisa. Mungkin 2 generasi perlu waktu, tapi baru mereka, contoh seperti dulu waktu ada banyak orang mau kasih tahu anak-anak di sana, oh kalian harus bersih pantai karena pantai kotor. Tapi kenapa mereka bersih pantai kalau tidak mengerti kenapa? Ya, satu kali datang orang bersih pantai, oke, kami bersih, tapi kenapa ya?
Tapi kalau kami masukkan ini ke edukasi dari awal, mereka sudah mengerti, oke, ini pantai harus bersih. Iya, harus bersih karena ini tidak bagus untuk binatang, tidak bagus untuk Dan kita. juga mungkin cara dari awal buanglah sampah pada tempatnya, Iya. pembedaan sampah. Berarti mereka harus mengerti sendiri, mereka harus sendiri mau ini ganti, bukan orang dari luar datang kasih tahu harus ganti. No, mereka sendiri dari dalam harus tahu kami harus ganti. Berarti kalau mereka sudah dapat edukasi, sudah lihat situasi contoh di sini di Eropa, kemana kami antar anak-anak. Yana ini. sempat ya bawa mereka untuk ke Eropa. Tiga guru muda. Oh, dan 2 tahun yang lalu yang keempat. Berarti sudah 4 guru datang ke sini. Dan kalau mereka lihat di sini prosesnya, contoh dengan sampah, mereka mau sendiri ganti di sana juga. So sekarang mereka terus urus program setiap minggu, bersihkan pantai, di sekolah ada tempat sampah. So mereka harus tahu sendiri dulu. Biar mereka bisa ganti anak-anak atau mau edukasi anak-anak lain. So mereka harus pertama tahu dan mengerti sendiri. So itu harus perlu proses, bukan satu kali datang orang kasih tahu sesuatu dan pergi lagi. Tapi kalau kasih mereka edukasi untuk lama dan baru mereka mengerti dan baru mereka bisa ganti anak-anak lain atau bisa bantu edukasi anak-anak lain. Sudah ada berapa generasi? Sekarang kalau saya mulai Karena kita bicara hanya sekolah dasar ya. Mereka sekolah dasar, contoh umur 8, sekarang semua umur 25 contoh yang pertama. So berarti sekarang sudah mungkin generasi ketiga. Ya. Wow. Itu. Apa sih yang Yana dapat? Mungkin ada orang-orang yang nanya ya, apa sih yang Yana dapat dari Kintari ini? Saya selalu bilang, oke, one day, satu hari kalau hidup saya mungkin sudah penuh, saya harus pergi dari dunia ini. Saya tidak mau pergi dari sini dan bilang, oke, apa saya titip di sini di dunia? Mungkin rumah, mobil, tas, komputer, apa Buat itu? apa? Tapi kalau saya akan tahu, oke, saya ketinggal di sini beberapa orang yang senyum dan mereka tahu punya Seperti hidup. Seperti Edi, Nurul, Yes. banyak yang lain. Saya dan mereka tahu, oke, kami punya sekarang hidup lebih bagus. Kami mungkin bisa sekolah, kami bisa bantu orang tua dengan kalau perlu ke dokter, kami ada uang untuk bayar dokter karena kami sudah ada pekerjaan dan kami dapat pekerjaan karena kami sekolah. Itu seperti mereka dapat hidup beda karena Kintari. Itu buat saya. Jadi ini legacy yang mau Yana tinggalkan di bumi. Ya. Benar. Wow, sahabat celoteh, saya sebagai orang Indonesia dan mungkin yang menonton acara ini sekarang, kita tertampar. Karena kenapa kok harus seorang bule Ceko yang peduli dengan pendidikan di Lombok, bukan kita orang Indonesia sendiri? Saya pikir itu bukan karena orang Ceko atau orang Indonesia atau orang Afrika, orang Amerika. Itu di dalam semua orang. Humanity. So, kamu punya feeling atau tidak punya? Itu semua orang beda. So, di sini di Ceko pasti ada juga banyak orang yang mungkin di situasi sama seperti saya, tidak punya feeling seperti saya, atau tapi juga ada banyak orang Indonesia yang punya feeling sama seperti saya. So itu tidak apa-apa dari negara yang mana. Saya pikir kalau di hidup kamu ada situasi seperti saya, dapat situasi ini dan kamu punya feeling, kamu hanya ikut. Yana kan waktu memulai Kintari masih single. Masih mahasiswa. Masih mahasiswa 22. Sekarang sudah menikah dengan Karel dengan 2 orang putri. Iya benar. Bagaimana mengenalkan jiwa Yana kayak Kintari ini, membawa mereka juga? Yana maksa nggak kalau misalnya, Karel kamu juga harus ikut terlibat dalam Kintari, atau anak-anak atau Yana berusaha mengenalkan kemudian mereka juga tertarik atau gimana? Itu saya senang saya ketemu orang cowok yang juga suka budaya lain, juga suka keliling dunia, traveling. Karena dia berjalan festival travel namanya Kolom Sveta. Berarti
saya juga ketemu dia di festivalnya itu karena dulu di embassy di sini kerja Pak Asis dan waktu itu belum ada grup penari tari Indonesia di sini. Cuman saya dan satu cowok lagi yang belajar dulu di program Dharma Siswa. Malah orang Cekonya ya? Ya. Tapi belum ada grup. Berarti waktu itu Karel minta bantuan dari embassy biar bisa mempromosikan tarian Indonesia. So dia hubungi mereka, oke, tolong kirim saya penari dengan tari Indonesia untuk festival. Tapi dia pikir datang penari Indonesia. Ternyata orang dia bule. lihat saya dan dia, Anda siapa ya? Saya mau penari Indonesia, siapa Anda? Saya mau yang eksotik. Saya bilang, itu saya yang penari. Aduh, kamu orang Ceko. Saya bilang, ya, tapi saya menari tari Indonesia. So dia tidak percaya dari awalnya. Akhirnya saya pentas di sana. Setelah saya menari, waktu itu saya menari tari Margapati. Karena Margapati itu karakter cowok dan banyak expression itu karakter. So itu bukan tarian yang buat cowok jatuh cinta bukan. Ini ekspresi, ini teater. So itu biasanya tidak buat cowok jatuh cinta. Tapi Karel, ini something. So dia setelah tarian dia hanya dia, dan dari waktu itu kami bersama-sama. So saya selalu tertawa bahwa tari Margapati di mana mata besar dan ini buat Karel jatuh cinta, tapi ya semua manusia beda. Ini suatu yang lucu. Yana jatuh cinta terhadap Indonesia, tapi Indonesia dengan Indonesia membuat Yana menemukan cinta. Benar, kalau saya tidak pernah ke Indonesia, saya pasti tidak pernah belajar Margapati. Ya, dan saya tidak pentas di Sulawesi, saya tidak akan menemukan Karel. So semua seperti komplit ya. Circle ya, kayak karma ya. Iya, benar. So dari waktu itu kami mulai berjalan Kolam Sweta bersama-sama. Dan saya masukkan kintari dan pentas di sana di program Kolam Sweta. Berarti lebih banyak orang lagi tahu tentang kintari. Juga bisa mempromosikan lebih banyak tarian. Kami juga selalu mempromosikan kintari di stand atau di workshop. Berarti pekerjaan dia dan saya bisa langsung masuk. Ya. Nah, sekarang ada berapa penari untuk yang di Ceko sendiri? Kami sekarang 16 orang. Berapa orang Ceko, berapa orang Indonesia nih kalau boleh tahu? Saya tidak count seperti itu, tapi saya pikir mungkin setengah-setengah. Mix ya. Dan anak-anak juga ada sekarang ya? Itu lucu. Saya mulai juga 10 tahun yang lalu, saya mulai juga dengan grup anak-anak. Sekarang anak-anak itu sudah dewasa, sudah masuk ke grup dewasa. Berarti contoh ada 3 penari yang saya mulai mengajar mereka kalau umur 7 atau 8, sekarang mereka sudah umur 20 dan mereka ikut grup dewasa. So saya juga jadi kayak generasi. Dari anak juga menggenerasi juga. Wow. Termasuk anaknya Pak ini enggak? Pak Atma, si Sarah. Itu dari kecil enggak itu? Sarah dari umur 7. Wow, Sarah. Sekarang udah. Ya, benar. Dan saya sempat bicara di belakang Yana dengan Ibu Sinta. Ibu Sinta juga ikut waktu dia 2 bulan lalu, kayak sebelum Ibu Sinta pulang, tiba-tiba pembicaraan itu masuk ke pembicaraan Kintari dan Yana tentunya. Dan Ibu Sinta itu memuji. Satu kata saya ingat, Yana itu Alan, terkadang dia itu ketika dia di Indonesia, dia sampai rela-relain belajar tarian baru. Benar itu? Benar. Wow. Berarti setiap tahun kami ada tarian baru. Karena selalu bawa dari sana. Saya selalu kalau di sana saya belajar tari baru. Kembali ke sini langsung mengajar anak-anak lain. Tapi mereka juga penari lain. Kalau contoh Sarah juga ikut program di Indonesia untuk 3 bulan. Juga bawa tarian baru dia ajarkan lagi. So kami semua penari yang ada di sana, semua fokus untuk tarian dari pulau lain. Ada contoh Tia yang mengajar Tia Imelda. Tia Imelda mereka fokus untuk contoh untuk Jawa. Ada juga
Ada juga Coki. Christina yang ke Coki, Kalimantan. Christina dulu belajar di Sumatera, berarti dia fokus tari piring. So semua penari mengajar yang lain, tari lain. So kami bukan seperti satu guru, bukan, semua jadi guru dan kami belajar bersama-sama. Ini kelasnya di mana sih? Kalau siapa tahu ada diaspora atau sahabat celoteh yang mau ikut. Ya, Mungkin dia saat ini kan, oh saya mungkin nggak pernah tahu, ternyata dia, oh saya ini punya bakat menari Iya, gitu, atau kami dia punya senang. anak yang mau diikut tuh gimana caranya ya? Kami senang sekali kalau ada orang Indonesia yang baru datang contoh ke sini atau sudah tinggal di sini dan tahu tariannya atau ingin tahu, bisa datang ke studio kami dan ikut latihan. Studio di mana ya? Kami ada studio Kintari di Praha Enam juga. Prana. Ya, dan Jadwal latihannya? kami tidak punya jadwal persis. Kami selalu latihan 2 kali seminggu, tapi karena sekarang COVID, Pandemik. ya, so tahun ini kami tidak jadi latihan, tapi saya harap sekarang mulai lagi. Mudah-mudahan. Dan kami selalu ketemu biasanya hari Kamis atau hari Minggu, tapi kami selalu konfirmasi dengan yang lain karena Jadi ada semua kayak punya grup, pekerjaan. ada grup WA begitu. Ya, hari ini benar. gimana begitu? Benar, karena Ah, ah. tidak semua belajar semua. Karena ada contoh penari yang tidak suka tari Bali karena mungkin terlalu susah untuk mereka. Oke, mereka belajar tari Jawa contoh atau tari Kalimantan. Ada penari yang fokus hanya untuk tari Bali. Oke, mereka latihan tari Bali. Tapi tarian Yana ini tarian pure atau sudah di Pure. Pure. Kami Wow. pure. Dulu kami buat yang saya bilang pertunjukan pertama Mahabharata itu seperti campur modern teater dengan yang asli. Tapi sekarang kalau kami pentas, kami selalu mempromosikan tari yang asli, pakai juga kostum yang asli yang kami bawa dari sana. Sekali-sekali kita bikin lagi yuk pentas teater yang ada tarian, ada actingnya, ada apa? Itu kami ingin. Ada suara, ada lagu. Ya, Yuk itu kami ingin. kita berkolaborasi, kita berpikir. Ya, kami yuk. ingin sekali karena waktu itu kami bikin Mahabharata, di sana juga ada wayang kulit tapi dengan proyeksi, berarti modern, ada pencak silat, ada modern fighting, semua campur. Tapi ada story-nya behind it. So saya ingin lagi buat teater seperti itu, so pasti bisa. Ya, harusnya. Ya. Mungkin kita akan bisa Bagus. abis ini mungkin ada undangan kita nonton satu pentas di Divadlo mana. Ya, Iya kan? Kami Acara senang. 17 Agustus. That would be nice. Ya, kami senang. Nah, kalau Yana sekarang ini kan karena pandemik ya. Kalau dulu nggak pandemik, berapa tahun sekali ada di Lombok? Saya biasanya setiap tahun ke sana. Dengan anak-anak? Dengan anak-anak saya hanya sekalian. Sekali? Saya sekali, karena saya tunggu sampai mereka sedikit lebih besar. Karena kalau saya di sana, saya bukan liburan di pantai. Sibuk? So, saya sibuk ke sekolah, kursus ini. Berarti sama anak kecil terlalu susah. Tapi kalau anak saya pertama sudah umur 6, dia ikut sama saya ke Yang sana. anak umur 6 tahun ikut? Ikut. Jadi besar itu 6 tahun, bukan tunggu 10 tahun, 6 tahun. 6 tahun sudah cukup. Karena kalau orang Indonesia Dia mikir besar nanti dikiranya 11 tahun. Dia baru 6 karena dia ulang tahun 6, dia sudah di Indonesia. Dan dia suka. Saya kasih dia seperti hadiah untuk ulang tahun 6. So saya antar dia ke sana, so dia lihat TK, dia lihat sekolah dasar, dia lihat hidup di sana. Bagaimana pendapat dia? Ya, dia sangat senang karena untuk dia tidak terlalu beda. Mungkin kalau dia hanya di sini di Ceko, baru ke sana mungkin untuk dia terlalu beda. Karena dia juga traveling Tapi juga ya. kami antar anak-anak sudah dari kecil ke mana-mana. So dia sudah pernah sudah ke kolam Afrika, ya, ke Afrika, ke Amerika, ke Asia. So untuk dia biasa traveling, jalan-jalan. Tapi ini pertama kali dia ketemu tempat di mana dia tahu ibunya punya hati, ya. So dia setiap tahun tanya, "Mami, kapan saya bisa sama kamu ke sana?" Karena sebelumnya saya sendiri, so dia sama bapak di Ceko kalau saya ke Indonesia. Tapi tanpa anak saya ke sana hanya untuk 2 minggu contoh. Tapi sebelum anak, saya biasanya 2 atau 3 bulan di sana. 2 atau 3 bulan. Dan kalau sama dia, saya juga
1 bulan di sana. 1 bulan. So saya bilang, oke Karin, kalau kamu sudah umur 6, kamu ikut. Dan dia sangat senang dan dia ketemu semua anak di sana dan semua anak di sana ingin ketemu anak saya. Yana. So semua mau oh ini Karin. Dia agak pertama gimana? Dia Mom, tanya, what happened? Kenapa semua mau cium saya? Kenapa semua mau pegang saya? Ya karena kamu family. So dia senang di sana dan kami juga ingin ke sana tahun yang lalu bulan April sudah punya tiket pesawat tapi pandemi buat saya kami tidak bisa berangkat. So kami selalu tunggu sampai ini kayaknya saya kemarin dengar baca berita untuk orang asing malah masuk ke Indonesia malah 14 hari sekarang karantina, semakin lama. Wow. Ya, karena kasus yang varian India udah ditemukan. Ya kita lihat aja lah, semoga lebih baik. Tapi bagus bahwa sekarang sudah ada internet, ada HP, kami juga ada kelas komputer, online ya, kelas online. Dan kami ada kelas komputer di sana, so saya bisa juga ketemu anak-anak lewat Zoom di sana. Oh iya. Sekarang bagus situasinya bahwa kami tetap bisa punya hubungan dengan kursus di sana. Tapi sekarang hanya guru Kintari yang Indonesia ngajar. Karena yang guru dari sini tidak berangkat bisa. Ya. Tapi saya senang mereka tetap bisa sendiri urus semua di sana dan saya dapat dari mereka setiap hari foto dari kursus atau video bagaimana anak-anak sudah omong. Dan juga lewat Zoom kami bisa kita ambil sisi positifnya bahwa akhirnya apa yang Yana inginkan, bahwa dengan adanya generasi untuk mengajarkan generasi berikutnya itu terjadi. Ya benar. Itu saya pikir juga. Kalau tidak ada pandemi kita nggak tahu. Itu karena saya selalu bilang Devi, Edi, semua guru yang berjalan yayasan di sana, saya selalu bilang kalian tidak usah selalu tanya saya untuk kalau mau lakukan sesuatu baru ambil atau kalau keputusan. kalau mau buka kursus baru. Kalian yang sendiri sekarang sama saya mungkin bisa kami omong kalau konsultasi atau kalau ada proyek besar seperti mau renovasi sekolah, tapi untuk buka kursus atau untuk pilih anak-anak lain yang kami mau dukungan bayar sekolah, kalian sudah bisa sendiri. Tapi mereka selalu malu, seperti pikir harus semua tanya Yana atau volunteer Ceko. Sekarang karena pandemi mereka harus sendiri dan mereka buat bagus. Saya senang. Saya senang ini buat mereka feel kami sekarang bisa sendiri. So saya senang ke program Kintari bisa terus jalan hanya dengan mereka. Itu karena pandemik loh. Itu positif things dari pandemi kita bisa lihat. Dan kami bisa hanya konsultasi dari belakang, tapi mereka sudah bisa sendiri. Dan itu buat saya senang. Mungkin saatnya membuka tempat baru. Di Indonesia juga, tapi tempat daerah yang lain masih banyak juga kan ya Yana ya. Bukan hanya Lombok ya. Di Sumba juga waktu saya di Sumba mereka kalau lihat program saya di Lombok, kapan bisa mulai program di Sumba? Saya bilang siapa tahu, tapi mungkin. Ada bantuan Yana dari plat merah pemerintah Indonesia atau dari pemerintah daerah lah istilahnya. Waktu di Indonesia, waktu kami mulai renovasi sekolah pertama, sekolah yang Nolang, kami datang ke kantor pendidikan, kami mau kasih tahu mereka tentang program ini karena itu sekolah negeri, kami tidak bisa sendirian datang dan buat sesuatu. So kami minta bisa kami mulai renovasi atau bisa kalian juga ikut bantu. Mereka bilang mereka tidak punya cukup dana untuk renovasi sendiri. Tapi kalau Kintari mulai renovasi, mereka bisa bantu dengan bayar renovasi atapnya. Jadi sebagian. So waktu itu kami bersama-sama kami renovasi gedungnya dan mereka bayar yang atapnya. Berarti kami berkooperasi. Mungkin bukan dari segi finansial seperti itu, tapi adakah kayak bantuan kayak birokrasi?
Kami biasanya sekarang mereka sudah kenal Kintari, sudah Iya. lama di sana. So mungkin waktu pertama kami datang mungkin susah buat sesuatu. Yes. Tapi sekarang karena semua guru atau kindergarten TK Kintari sudah daftar, sudah punya semua permit. So kalau sekarang kami buka TK lagi, mereka sudah Langsung dengan senang hati karena gampang. sudah tahu oh ini sudah profesional, ini sudah serius, ini bukan proyek untuk 1 tahun tapi ini serius dan guru-guru kami. Dan ada dampak. Ya, Ada dampak positif untuk ya, masyarakat. benar. So sekarang kami tidak punya masalah dengan Tidak ada birokrasi masalah. di Berarti sana. udah hubungan birokrasi ada yang udah lebih baik Ya, benar. Ya mudah-mudahan bisa berlangsung terus dan makin berkembang Yana. Terima kasih. Nah, sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita, apa yang Yana mau sampaikan kepada, ini lebih serius lagi, kepada dunia pendidikan Indonesia? Apa sih permasalahan dunia pendidikan Indonesia itu? Apa yang harus menurut Yana harus diperbaiki? Apa yang harus ditingkatkan? Apa yang harus, oh ini sudah bagus, apa saran-saran Yana? Ini saya mau sampaikan bahwa saya tahu banyak orang muda, banyak mahasiswa pikir, oke, kami mungkin ingin belajar tapi kami tidak bisa. Kami tidak bisa, selalu pakai kata tidak bisa. Itu saya mau sampaikan, selalu ada jalan, selalu bisa. Tapi pertama kali harus percaya diri. Karena banyak murid di sana, banyak anak-anak pikir, oh saya mungkin tidak terlalu pintar, saya mungkin. Nah, jangan mungkin, selalu kalau mau, ikuti hati kalian, harus percaya diri bahwa bisa. Dan selalu ada jalan bagaimana bisa. Paling penting harus mau. Kalau mau, semua bisa happen sampai bisa selesai kuliah contoh atau dapat pekerjaan baru, tapi harus percaya diri bahwa bisa. So jangan bilang selalu tidak bisa. Bisa, percaya diri dan kalian bisa ganti hidupnya untuk jadi hidup yang ingin punya. When there is a will, there is a way. Exactly. Terima kasih Yana Terima buat kasih, waktunya, Alan. Terima lovely. kasih. Kopinya, Iya. selamat minum. Oke, thank you. Terima kasih. Sahabat celoteh, demikianlah pembicaraan kita dengan seorang bule Ceko yang sangat peduli dengan pendidikan Indonesia, khususnya di Pulau Lombok, tepatnya di Lombok Tengah. Oleh karena itu, semoga pembicaraan kita bisa menginspirasi semua orang untuk lebih mau belajar dan lebih mau meningkatkan pendidikan. Karena bagi saya, bagi Yana juga mungkin, bahwa pendidikan adalah kunci untuk tuntasnya kemiskinan. Yuk, ciao. Ahoy.